Halo semuanya, kembali kita akan belajar tentang tata kelola IT. Kali ini kita akan belajar tentang COBIT 5 bersama saya Muhammad Adrinta Abdurazak. Jadi COBIT 5 adalah framework COBIT dari ISAKA yang menyediakan penjabaran bisnis secara end-to-end dari tata kelola teknologi informasi perusahaan untuk menggambarkan peran utama dari informasi dan teknologi dalam menciptakan nilai perusahaan. COBIT 5 dibangun berdasarkan pengembangan dari COBIT 4.1 dengan mengintegrasikan Vol IT dan RIS IT, kemudian ITIL dan standar-standar yang relevan dari ISO. Prinsip-prinsip COBIT 5. Jadi COBIT 5 memiliki 5 prinsip. Yang pertama ada meeting stakeholder needs. Perusahaan dapat menyesuaikan COBIT 5 dengan konteks perusahaan tersebut. Yang kedua ada covering the enterprise end-to-end, yaitu mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Yang ketiga, applying a single integrated framework, yaitu menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar terkait lainnya. Yang keempat ada enabling a holistic approach, yaitu mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Yang kelima ada separating governance from management, yaitu pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Pada COBIT 5 ada yang namanya enabler. Enabler itu adalah segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan dari perusahaan. Ada 7 kategori enabler pada COBIT 5. Yang pertama ada principles, policies, and frameworks. Yang kedua ada processes. Yang ketiga ada organizational structures. Yang keempat ada culture, ethics, and behavior. Yang kelima ada information. Yang keenam ada services, infrastructure, and applications. Yang ketujuh ada people, skills, and competencies. Tiap enablernya memiliki dimensi. Dimensinya itu adalah stakeholder, goals, life cycle, dan good practices. Stakeholder sendiri adalah pihak-pihak yang terkait, goals adalah tujuan, life cycle adalah siklus dari enabler, dan good practice adalah best practice dari penerapan enabler tersebut. Kemudian ini adalah tata kelola dan manajemen pada COBIT 5. Kita lihat bahwa governance dan manajemen terpisah. Task yang ada di governance akan menjadi satu. Jadi nanti evaluate, direct, monitor akan menjadi satu proses. Namun pada manajemen, plan, build, run, monitor akan menjadi proses tersendiri. Dapat kita lihat bahwa evaluate, direct, dan monitornya menjadi proses yang tergabung. Jadi bergabung menjadi satu proses. Kita lihat bahwa align, build, deliver, dan monitor ini menjadi proses yang sendiri-sendiri. Nah, yang di kotak putih ini adalah subproses. Proses ini adalah dan yang nantinya akan dinilai dengan proses capability model. Implementasi COBIT 5. Jadi ada 7 fase implementasi COBIT 5. Adalah what are the drivers, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah. What are we now, yaitu mengidentifikasi bahwa posisi kita sudah sekarang udah di mana. Where do we want to be, adalah mengidentifikasi atau menganalisa atau menetapkan keinginan kita. Yang keempat adalah what need to be done, jadi
menganalisis solusi-solusi untuk mencapai keinginan kita. Kemudian execute plan, yaitu implementasi dari hasil solusi-solusi yang terpikirkan. Yang keenam adalah did we get there, yaitu adalah mengevaluasi apakah kita telah mencapai tujuan. Yang ketujuh adalah how do we keep the momentum going, yaitu bagaimana memaintain proses ini tetap berjalan dengan baik. Nah, proses capability model ini adalah proses pengukuran ya, terhadap nilai dari suatu proses. Jadi skalanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah yang terbaik dan 0 adalah yang paling rendah. Di level 0 itu adalah incomplete proses, prosesnya itu belum diimplementasikan atau gagal mencapai tujuan proses itu sendiri. Level 1 prosesnya sudah berhasil diimplementasikan dan berhasil mencapai tujuan. Yang kedua, manage proses, prosesnya sudah berhasil diimplementasikan dan berhasil mencapai tujuannya. Sekarang kini dia diperbaiki, dikendalikan, dan diawasi. Kemudian level 3, establish proses. Ini prosesnya diimplementasikan menggunakan sebuah proses yang terdefinisi yang mampu mencapai keluaran proses. Yang keempat, predictable proses, yaitu proses berjalan dengan definisi batas untuk mencapai keluaran proses. Yang kelima ada optimizing proses. Proses secara terus-menerus meningkat untuk memenuhi tujuan bisnis. Oke, baik, itu adalah hasil presentasi saya. Apabila ada komentar, silahkan komentar di bawah. Sekian dan terima kasih.